Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nina dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan terkait dengan agen pembaharu dalam sistem difusi. Untuk poin pertama yaitu pengertian agen pembaharu. Agen pembaharu ialah orang yang bertugas mempengaruhi klien agar mau menerima inovasi sesuai dengan pengusaha pembaharu atau change agency. Pengertian ini mencakup berbagai macam pekerjaan seperti guru, konsultan, penyuluh keluarga berencana, penyuluh kesehatan, dan sebagainya. Semua agen pembaharu bertugas membuat jalinan komunikasi antara pengusaha pembaharuan dengan sistem klien. Untuk selanjutnya yaitu tugas utama agen pembaharu ialah melancarkan jalannya arus inovasi dari pengusaha pembaharuan kepada klien. Proses komunikasi ini akan efektif jika inovasi yang disampaikan kepada klien sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan masalah yang sedang dihadapinya. Untuk poin kedua yaitu fungsi dan tugas agen pembaharu. Fungsi utama agen pembaharu ialah sebagai penghubung antara pengusaha pembaharuan dan klien dengan tujuan agar inovasi dapat diterima atau diterapkan oleh klien sesuai dengan keinginan pengusaha pembaharuan. Jika komunikasi lancar dan efektif, proses penerimaan inovasi akan lebih cepat dan makin mendekati tercapainya tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, jika komunikasi terhambat, maka makin tipis harapan diterimanya sebuah inovasi. Oleh karena itu, tugas utama agen pembaharu yaitu yang harus dilakukan agen pembaharu ialah memantapkan hubungan atau relasi dengan klien. Kemantapan hubungan antara agen pembaharu dengan klien akan melancarkan komunikasi. Untuk selanjutnya yaitu Roger mendiagnosa masalah yang dihadapi, mengemukakan ada 7 langkah kegiatan agen pembaharu dalam pelaksanaan tugasnya memperkenalkan inovasi tunggal kepada sistem klien, yaitu yang pertama, membangkitkan kebutuhan untuk berubah. Yang kedua, memantapkan hubungan pertukaran informasi. Yang ketiga, mendiagnosa masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, membangkitkan kemauan klien untuk berubah. Yang kelima, mewujudkan kemauan dalam perbuatan. Yang keenam, menjaga kestabilan penerimaan inovasi dan mencegah tidak berkelanjutannya inovasi atau discontinuance. Yang terakhir yaitu mengakhiri hubungan ketergantungan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Kamila. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu melanjutkan poin ketiga, faktor-faktor keberhasilan agen pembaharu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan agen pembaharu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, usaha agen pembaharu. Yang kedua, orientasi pada klien. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan klien. Yang keempat, empati. Yang kelima, homopilih. Yang keenam, kontak agen pembaharu dengan klien yang berstatus lebih rendah. Yang ketujuh, pembaharu para profesional. Yang kedelapan, profesional semu. Yang ke-9, pemuka pendapat. Yang ke-10, kemampuan klien untuk memulai inovasi. Selanjutnya poin ke-4, sistem difusi, sentralisasi dan desentralisasi. Sistem difusi yang telah berpuluh-puluh tahun digunakan ialah sistem difusi sentralisasi, yang sering disebut juga difusi model klasik. Perbandingan antara sistem difusi sentralisasi dan sistem difusi desentralisasi diuraikan secara singkat sebagai berikut. Sistem difusi sentralisasi yang pertama memiliki wewenang mengambil keputusan dan kebijakan berada pada administrator, pemerintah pusat, dan para bidang ahli bidang ilmu. Yang kedua, arah pusat ke bawah.
atau top down, artinya dari para ahli penemu inovasi disebarkan ke para sasaran penerima inovasi di daerah. Yang ketiga, sumber inovasi dan organisasi formal yang ditangani oleh para ahli. Yang keempat, penetapan difusi inovasi dilakukan oleh tenaga administrator di pusat dan para ahli di bidang ilmu. Dan yang kedua, sistem difusi desentralisasi. Keputusan dan kebijakan diambil secara bersama oleh anggota-anggota sistem difusi. Arah difusi secara horizontal dari kelompok ke kelompok. Sumber inovasi datang dari percobaan, bukan mesti orang ahli dari wilayah setempat yang juga sering menjadi pemakaian. Penetapan difusi inovasi oleh kelompok masyarakat setempat berdasarkan penilaian inovasi secara informal. Adapun kelemahan sistem difusi desentralisasi jika dibandingkan dengan sistem difusi sentralisasi, antara lain, jika difusi inovasi yang akan disebarluaskan memerlukan tenaga ahli atau sarjana bidang ilmu tertentu, maka sistem difusi desentralisasi kurang tepat digunakan karena akan terjadi kesukaran mencari tenaga ahli. Yang kedua, sistem ini dilaksanakan secara ekstrim, memiliki kelemahan kurang adanya koordinasi untuk menentukan mana masalah yang dihadapi, inovasi mana yang tepat digunakan, siapa yang mengontrol pelaksanaan difusi, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.